Hai, kita mau bahas PK ya. BTW jangan lupa bantu like, subscribe, sama share ya. Terus banyak tuh video-video lain tentang pembahasan kisi-kisi TO, pembahasan TO-nya, yaitu di review. Jadi jangan abis TO terus lupain gitu kan ya. Kan buat apa gitu ya. Dulu sebelum ada COVID tuh nggak kayak gitu loh. Ya semua tuh pasti orang review-review. Ya FYI aja nih, aku dapat info dari tempat aku kuliah dulu tuh ada dosen yang curhat ke mahasiswa yang pintar. Ini kok mahasiswa sekarang bodoh-bodoh. Tapi itu udah dari lama sih sebenarnya, dari kayak 2 tahun lalu tuh udah banyak tuh dosen yang curhat-curhat tuh. Ini kok mahasiswa sekarang bodoh-bodoh ya. Karena kan kalau sejak COVID modal contek kan. Ya, terserah sih kalau mau nyontek mau enggak ya. Aku sih enggak ya. Makanya aku sekarang bisa pintar. Nah, terus apa namanya? eh Gini nih, dosennya tuh bilang, kok sekarang bodoh-bodoh, masa UAS ada yang nol dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu diberikan environment yang mana dia nggak bisa nyontek di suatu UAS mata kuliah tertentu, jadi nol nilainya. Bayangin tuh, ya apakah sebegitunya? Ya, coba nanti besok kalian pas masuk kerja ya. Kalau misalnya HRD-nya pada pintar dan menurutku bakal begitu, nanti bakal ada tes khusus mungkin ya, entah tes lapangan, entah tes apa, entah akan lebih sulit untuk masuk kerjanya dibuat seperti itu karena HRD masih mikir, wah ini angkatan corona pasti contekan modal nyontek doang ini, nilainya bagus karena nyontek gitu kan. Ya itu jadi kayak apa namanya, mulailah mengubah itu ya. Dalam artian itu saya deh mau teman itu pilihanmu, tapi at least tuh pintar gitu loh. Ya, dulu teman-teman yang dulu ya 2019 kalau aku punya teman nyontek itu aja pintar. Ya hanya nyontek di masalah masalah tertentu yang dia tuh nggak tahu beneran gitu, tapi sisanya 90% dia tahu gitu ya. Ya gitu deh, ya aku juga sih nggak usah gitu ya. Jadi sekarang cobalah lihat video-video lain ya, di review materi lain, cobalah diperlebar lagi kan, misalnya ngerjain soal UN, ngerjain soal apa. Jadi jangan kayak fokus sama ini terus, besok kalau soalnya beda, nangis gak sih. Jadi jangan modal nyontek, jangan modal template, jangan modal males gitu. Ya saya sih kalau mau ya, boleh aja sih sana, nanti rasain sendiri kuliahnya kayak apa. Nah, sekarang kita ngomongin nomor 1 ya. Nomor 1 ya. BTW maaf kemarin habis sakit ya. Ini persamaan grafik Y sama dengan fx di bawah ini, maka yang menyatakan inverse. Sebenarnya kata kuncinya itu kan kalau inverse, ini pulpen apa sih? Sebenarnya kan kata kuncinya itu kalau inverse itu kan ditukar ya. Ditukar antara X dan Y-nya ya. Jadi kamu misalin aja gitu kan. Misalin aja dari grafik ini. Misalnya ini kan 0,0. Misalnya aja 4,0 gitu ya. Misalnya aja 4,0. Jadi ini 4 gitu. Terus ini otomatis harus lebih besar X-nya, berarti saya 5,1 gitu ya. Kita ekstremin aja. Jadi ini 1 gitu. Di sini misalnya 3,-1 gitu. Nah, kalau di inverse itu semua X-nya ditukar. Jadi ini 51 jadi 1,5. 40 jadi 0,4. Ini juga jadi min 1,3. Nah, terus kamu gambarlah di grafik yang baru. Ya, 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. Jadi nanti letak beloknya tuh di sini nanti ya. Karena kan ini kan 4,0 titik beloknya. Diubah jadi 0,4 berarti di sini ya. Nah, terus ini kan 1,5 berarti X-nya 1, Y-nya 5 di sini ya. Apa aja gitu. Terus habis itu jangan yang terlalu jauh ya. Sini aja kali ya. X-nya 1, Y-nya 5 gitu. Ini 0,4. Terus habis itu min 1,3. X-nya min 1, Y-nya 3 di sini gitu kali ya paling. Nah, sudah berarti kan nanti grafiknya seperti ini. Salah ya. Salah. Begini, Nah, begini kan. Ya karena kan kalau kayak gitu tadi nggak ada jawabannya ya. Jadi begini grafiknya. Nah, yang mana tuh ya? Ya jelas kan nggak mungkin yang ini, ya kan? Karena di sini dia masih seperti ini, nggak di inverse. Kalau di inverse tuh kayak diputer sebenarnya gitu loh. Ya, nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini, ya nggak mungkin yang ini. Soalnya kan beloknya nggak di 0,0, beloknya kan di 0,4 gitu ya. Jadi nggak mungkin yang ini. Antara dua ini kan sebenarnya ya, kalau logika cepet. Nah, terus kita buktikan dengan tadi kita tukar-tukar apa X sama Y-nya gitu. Ya, jadinya
Yang ini dong jawabannya ya, bukan yang ini ya. Karena dia beloknya itu kan di 4,0, yang mana kalau di inverse jadi 0,4, berarti y-nya positif. Ini kalau di sini beloknya di y negatif, ini di y positif. Makanya jawabannya B. Gitu ya. Jadi kalau di inverse itu kata kuncinya apa? Yang dipegang itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah kalau di inverse itu sebetulnya ditukar antara X dan Y-nya begitu ya. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2 dengan angka 0 muncul tepat 3 kali. Berarti kan semestanya 0, 0, 0, 1, 2 ya. Dengan syarat kan pasti kan angka depan nggak boleh 0 ya. Berarti angka depan kan cuma bisa antara 1 atau 2. Berarti cuma ada 2 gitu kan. Saya ini tuh kayaknya harus dinaikin. Dah. Oke. Terus habis itu angka yang belakangnya kan sebenarnya semestanya 5 ya. Kemudian udah pakai 1. Berarti kan tinggal 4 kan. Berarti 4, 3, 2, 1. Jadi yang ada syaratnya kan angka depan nggak boleh 0 tuh kalau bilangan ya. Jadi diisi duluan ya. Jadi angka depannya cuma bisa 1 atau 2, berarti 2. Habis itu sisa 4 ya, karena 1 udah kepake. Tinggal 4, 3, 2, 1. Tapi kan masalahnya ada yang sama nih. Ya, ada 3 angka yang sama, jadi dibagi lagi. Namanya ini permutasi unsur sama. Kalau ada unsur yang sama, nolnya kan 3 kali. Dibagi sama 3 faktorial, karena ada 3 yang sama ya. Kalau cuma ada 2 ya 2 faktorial. Nolnya kan ada 3 yang sama, berarti 3 faktorial. Nah, jadinya berapa tuh? 8 ya. Jawabannya ya. Iya nggak sih? 3 faktorial 8. Iya, jawabannya 8, bukan 16 ya. Coba nanti cek lagi ya. Harusnya sebegini ya. Nah, terus nomor 3 ya. Nomor 3 ini gampang banget. Aku cuma mau ini ngasih tahu. Ya, BTW gini deh, mau ngasih real aja. Kita tuh sebenarnya nggak tahu kebijakan ini itu akan berubah lagi atau tidak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan UTBK-nya itu loh. Yang kedua, kita nggak tahu soal TPS-nya itu akan sama atau tidak. Ya, akan mirip tipenya atau tidak. Karena pengetahuan kuantitatif tahun 2019 sama sekarang itu beda. Pengetahuan kuantitatif tahun 2019 tuh lebih ke kayak begini nih. Atau 2020 ya. 2020 itu lebih kayak begini. Gitu-gitu. Ya, lebih kayak yang ada matriksnya, ada integralnya, ada apanya gitu kan. Susah gitu. Jadi jangan disepelein gitu ya. Siapa tahu aja yang keluar beda. Jadi tolong prepare for the worst gitu ya. Nomor 3, banyak 3 angka yang memuat minimal sebuah angka 2 dan minimal sebuah angka 3. Ini tuh aku tuh tadi agak bingung ya pas aku kayak melihat ini. Ini tuh ya sudah sih, pokoknya bilangan 3 angka gitu ya. Misal gini aja, kita buat beberapa kali pengerjaan. Misalnya yang pertama semestanya itu kan 2, 2 sama 3. Yang kedua semestanya 2, 3 sama 3. Kan minimal memuat satu angka 2 sama satu angka 3. Satu angka 3. Jadi aku bikin supaya salah satunya itu adalah angka 2-nya ada 2. Habis itu angka 3-nya ada 2. Habis itu kita bikin juga kalau misalnya 2, 3, kemudian ini angka bebas selain 2 dan 3. Ya, ingat ini semestanya. Sekarang baru kita kerjakan ininya, kotaknya, filling slotnya. Nah, sekarang gini. Ya sudah kan ini kan ada 3 semesta, berarti kan 3, 2, 1. Tapi kan yang sama ada 2, jadi dibagi 2 faktorial. Ini juga sama ya. Ada 3 semesta, berarti 3, 2, 1. Nah, terus habis itu apa ini, dibagi lagi sama 2 faktorial karena 3-nya ada yang sama. Nah, kalau di sini ya kan selain angka 2 dan 3 itu kan berarti ada 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Berarti kan ada 8, 9, 10 gitu kan. Nah, berarti ini kayak 10, 9, 8. Sebentar, sabar. Gimana ini ya? Wah, ini harus dipecah jadi 2 ini. Oke.
gini aja. Depan kan nggak boleh 0, ya kan? Depan kan nggak boleh 0. Kalau depan itu nggak boleh 0, berarti kan tinggal dari 10 pilihan ini tinggal 9 gitu kan. Kemudian tengah ini boleh 0, ya kan? Sebentar. Depan kan nggak boleh 0. Mending ini kita ubah aja deh, jangan begini cara mengerjakannya, karena jadi bingung nih. Mending gini aja. Yang ketiga itu aku bikinnya begini. Jadi semestanya itu 2, 3 sama angka selain 2 sama 3 ya. Nah, mending kita bikin gini dulu aja deh. Misal depannya harus 2, tengahnya harus 3, terus yang belakang itu harus lain 2 sama 3. Berarti kan tadi 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 8 angka ya. Nah, tapi kan ini kan angkanya bisa tuker-tukeran nih. Ya kan, 2-nya bisa ganti ke sini, 2-nya bisa ganti di belakang ya. Dan seterusnya. Berarti kan ini harus dikali 3 faktorial. Karena ini ada 3 slot yang bisa saling tukar. Karena kan ini tak perlakukan seperti mereka bertiga itu angka yang tidak diambil dari satu tempat yang sama gitu. Jadi 2 doang itu cuma tak kasih 1, 3 doang tak kasih 1, angka selain 8 kan ada 8 tak kasih 8. Kalau tadi ini kan 3-3-nya tak anggap sebagai satu semesta yang sama, jadi 3, 2, 1 gitu. Yang bebas bertukar-tukar, makanya ada 3 semesta berarti 3, 2, 1. Nah, kalau ini kan ada 10 semesta kan sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya aku mau kerjain seperti yang ini tadi, berarti kan harusnya aku nulisnya 10, 9, 8 gitu kan. Cuma nanti banyak hal yang harus dikecualikan karena kan 0 nggak bisa di depan, ya kan? Dan seterusnya. Jadi aku ubah aja gitu ya. Nah, aku ubah aja. Nah, terus gini. Soalnya kan angka 2 harus muncul, angka 3 juga harus muncul gitu. Ya kan? Kalau aku nulisnya 10, 9, 8, bisa aja angka 2 nggak muncul, angka 3 nggak muncul gitu ya. Jadi ini tak pisah. Karena kan 2 sama 3 harus muncul. Jadi aku sendirikan. Ini 1 untuk angka 2, 1 untuk angka 3, 8 untuk angka selain 2 dan 3. Gitu ya. Tak pisah, beda sama ini. Karena kan ini semestanya ada 2 dan ada 3. Jadi angka 2 dan 3 pasti muncul di sini. Makanya tak perlakukan seperti angka yang bisa berpindah-pindah, yaitu satu semesta yang sama, 3, 2, 1. Ya. Kalau ini nggak tak bikin 10, 9, 8 padahal semestanya ada 10. Karena kalau begitu nanti bisa aja angka 2 nggak muncul, bisa aja angka 3 nggak muncul. Jadi angka 2 sama 3 tak buat pasti muncul dengan cara 2 tak pastiin di sini, 3 tak pastiin di sini letaknya. Kemudian selain 2 dan 3 di belakang. Kenapa begitu? Sebenarnya bebas, kalau selain 2 dan 3 di kalau depan juga nggak apa-apa dan seterusnya. Karena kita sekarang mau mempertimbangkan kalau mereka bisa tukeran dengan cara ada 3 slot yang bisa saling bertukar, makanya aku kali 3 faktorial. Kayak gitu. Ya. Nah, tapi masalahnya kalau begitu juga ada yang harus dikecualikan. Karena kan angka selain angka selain 2 dan 3 kan juga ada angka 0. Sementara kalau ini ada di depan, angka selain 2 dan 3 ada di depan, berarti kan 0 bisa di depan. Jadi nanti harus kita eliminasi dengan angka 0 di depan. Karena 0 itu tidak boleh di depan, ya. Jadi kita buat supaya angka 0 di depan dulu deh. Berarti misalnya angka 0 aku kasih satu angka. Ya, maksudnya aku cuma ada 1 ya, 0 itu memang, makanya berarti kan kalau 0 di depan berarti kemungkinannya cuma ada 1. Kemudian kan 2 sama 3 harus muncul. Jadi kalau ini udah 0, pasti ini antara 2 atau 3. Antara 2 atau 3, ya. Berarti kan ada 2 semesta tuh yang belum dipakai, berarti kan 2, 1. Ya, berarti ini ada 2 hasilnya kan. Kalau ini kan 8 kali 6 kan 48. Kalau ini kan 3 ya. Ini juga 3. Berarti 6 ya, 3 tambah 3 ditambah 48 dikurangi 2 dikurangi karena ini kan ya nggak boleh, 0 nggak boleh di depan. Ya ini tak kasih 0 di depan supaya aku tahu ada berapa kemungkinan di mana 0 itu di depan. Dan harus kurangi karena 0 nggak boleh di depan. Berarti 6 kurangi 2 kan 4 tambah 8 kan 52. Supaya benar, semoga benar ya. Gitu ya. Jadi semoga paham bedanya, ini bisa 321, kenapa ini nggak 1098 tadi itu. Ya karena kalau 1098 bisa aja nanti 2 dan 3-nya nggak muncul ya kan. Gitu. Ya, jadi yang diambil antara angka selain 2 sama 3 semua, misalnya 6, 7, 1.
ya. Itu kan juga termasuk di kemungkinan yang 1098-nya. Jadi ku buat supaya 2 dan 3 pasti muncul, ya makanya mereka tak sendirikan. 2 itu cuma satu kemungkinan di sini, 3 cuma satu kemungkinan di sini, terus selain ini satu kemungkinan di sini. Baru aku aku pertimbangkan mereka bisa tuker-tukeran, yaitu dikali 3 faktorial. Karena ada 3 slot yang bisa tuker-tukeran, ya. Gitu ya bedanya. Nah, kalau yang ini, kenapa ini? Ini kan 1 karena 0 pasti di depan. Aku mau cari yang 0 di depan supaya bisa aku kurangi. Kenapa ini 2, 1? Ya karena semesta yang tersisa tinggal 2 dan 3. Ya, karena kan 0 di depan. Pasti ini antara 2 dan 3 kan. Nah, berarti mereka kan pasti muncul tuh kalau aku bikin sebagai satu semesta yang sama. Jadi tak tulisnya 21 bukan 11. Ya boleh sih kamu nulisnya 11. Kemudian kamu pertimbangkan 2 slot ini bisa tuker-tukeran ya. 0 jangan dibuat tukeran karena kan aku maunya 0 di depan untuk yang ini. Karena aku mau tahu kemungkinan berapa yang 0-nya di depan. Gitu ya. Nah, udah gitu aja. Semoga nggak belibet. Ini sampai 15 menit aku ngomongnya. Udah cuma begitu doang. Nomor 4. Nomor 4 ini gampang banget ya pakai sifat determinan ya. Ada sifat determinan, ini matriks ya. Sifat determinan itu apa sih sifat determinan? Ya, sifat determinan itu gampang sekali. Jadi begini, kalau misalnya ada determinan matriks A di transpose, masih tahu transpose ya? Matriks A transpose, determinannya, itu sama aja kayak determinan A, jadi nggak berubah. Kemudian kalau ada determinan A inverse ya, itu sama aja kayak 1 per determinan dari A sebelum di inverse. Kalau ada determinan dari N itu suatu angka ya, dikali matriks A, misalnya 2A, 3A, nanti sama aja kayak N kuadrat dikali determinan A. Jadi misalnya ini 4 kali A, berarti 4 kuadrat dikali determinan A, berapapun determinan A itu. Terus habis itu kalau ada determinan A kali B, nanti dia jadinya begini. Determinan A dikali determinan B. Jadi bisa dipisah gitu. Jadi daripada kamu mengalihkan matriksnya, mending langsung kamu cari determinan masing-masing terus dikali. Soalnya kan kalau mengkalikan matriks kan ribet, harus kayak baris kali kolom, banyak banget kan. Jadi mending pakai trik ini aja. Ini namanya sifat determinan ya. Dulu sering muncul, sekarang nggak tahu. Nah, terus begini ya. Ini kan dia mintanya matriks determinan dari 2K transpose L inverse ya. Jadi daripada kamu inverse L-nya, kemudian kamu transpose K-nya, terus dikali 2, terus dikali semua, terus baru kamu cari determinannya, kan lama. Inverse tuh lama ya. Transpose ya sebenarnya nggak lama, tapi kayak capek nggak sih kalau semua ditumpuk-tumpuk. Belum dikali 2, terus belum dicari determinannya. Mending pakai sifat aja ya. Kalau begini itu kan berarti ada 2-nya, ada N-nya kan rumusnya di N kuadrat. Berarti 2 kuadrat dikali, kalau ditranspose kan nggak mengubah determinan. Berarti determinan K transpose sama aja kayak determinan K. Dikali lagi sama determinan L inverse itu kan sama aja kayak determinan L tadi yang ini. Yaudah, terus tinggal 2 kuadrat kan 4. Determinan K, determinan itu kan AD min BC ya. Ini diagonal yang ini dikali 2 kali 2 dikurangi min 1 kali 1 ya. 2 kali 2 4 dikurangi min 1 berarti kan 5 ya. Terus dibagi determinan L. Determinan L kan yang ini. 1 dikurangi min 1 berarti kan 2. Ya, berarti min 1 dikurangi 1. Min 1 dikurangi 1. Min 2 ya, maaf ya. Tak sekali lagi, ini sudah ngantuk soalnya. Min 1 dikurangi 1, min 2. Ini kan 4 dikurangi 1, min 1 berarti kan 5. Ya benar kok ini. Berarti hasilnya kan 20 bagi min 2 kan min 10. Ya, jawabannya E. Begitu ya, jadi ini sifat-sifat determinan enak banget kalau bisa pakai ini. Tapi apakah dia berlaku pada pertambahan? Tidak. Ya, jadi hanya untuk perkalian seperti ini gitu. Kan nggak ada nih sifat tambah-tambah mana. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ya gitu. Yuk kita berikutnya dulu. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu kenapa sih dia? Nomor 5 ngantuk sorry ya. Ini kan tinggal jumlah aja kan, P plus Q sama dengan R kuadrat ya. Berarti kan A-1 A plus B 2C ditambah Q-nya mana Q? 10 CD min CD sorry. Terus habis itu sama dengan R kuadrat. R kuadrat itu maksudnya bukan ini dikuadratin semua ya. Tapi maksudnya itu dikali R kali R. R kuadrat itu R kali R.
Terus buat yang masih lupa ya tentang bagaimana cara mengalihkan matriks bla 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 bla, ya belajar ya. Pokoknya depannya itu selalu dibagi dua begini, yang belakang dibagi dua begini. Yang depan, matriks yang depan itu selalu mengisyaratkan baris, matriks yang belakang selalu mengisyaratkan kolom ya. Jadi nanti begini, hasilnya ini kan matriksnya ordernya 2 baris 2 kolom, berarti 2 kali 2. Ini juga 2 baris 2 kolom, 2 kali 2. Nanti yang tengah itu kecoret ya, jadinya hasilnya itu 2 kali 2. Kamu bikin dulu matriks 2 kali 2 ya. Berarti kan ada ini sama ini tuh isinya ya, itu hasilnya 2 kali 2. Karena ini 2 kali 2, yang dipakai tuh yang paling depan sama paling belakang, yang tengah itu hilang kan. Memang begitu caranya. Ini matriksnya order 2 kali 2, karena 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 2, kolomnya 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya tengah kecoret jadi 2 kali 2. Nah kemudian ya, kalau nggak paham ya buka matriks ya. Kamu tuh nggak bisa dengan pembahasan, kalau nggak tahu materi dasarnya lihat pembahasan general, nggak bisa ya. Tahu diri lah ya, tahu diri. At least itu kalau bodoh itu tahu sendiri gitu loh, nggak apa-apa, tinggal belajar terus jadi pintar gitu loh. Maksudku tuh gitu, jangan bodoh dengan kata-kataku tersinggung terus nggak pernah belajar. Iya sana boleh sih ya, itu artinya terbukti kan bodohnya gitu loh ya. Kalau bodoh yang nggak bodoh itu ketika diajak bodoh ya belajar supaya pintar gitu ya. Aku mah ketawa-ketawa aja kalau misalnya nggak keterima gitu kan ya, karena bukan aku gitu loh. Aku mah udah keterima 2 kali. Nah terus gini, apa namanya, cara mengalinnya gimana? Lah ini ya, ini tuh berlaku untuk semua perkalian. Jadi ini bulatan yang ini itu kan berada di kiri atas ya kan, kiri dan atas, ini kiri dan atas nih. Berarti kamu atas dikali sama kiri. Ini kan atas bawah kiri kanan, kiri atas berarti atas dikali kiri. Cara lainnya gimana? Ini kali ini ditambah itu kali itu. Satu tadinya 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 1 tambah 0 1 ya. Kemudian ini kan kiri bawah, berarti bawah sama kiri. 0 kali 1 0, min 1 kali 0 0, 0 tambah 0 0. Ini kan kanan atas, berarti kanan sama atas. 1 kali 1 1, 1 kali min 1 min 0. Maksudnya jadinya min 1, cuma kan 1 kali 1 kan 1, ditambah sama 1 kali min 1 kan min 1, 1 tambah min 1 kan 0. Ini kan kanan bawah, bawah sama kanan, 0 kali 1 0, min 1 kali min 1 1, tambah 0 kan 1 ya. Beginilah hasilnya ya. 1 0 0 1, yang mana kalau kalian familiar ini matriks identitas. Kemudian ini tinggal ditambah toh. Ya ini kan berarti A min 1 tambah 1 kan A. Terus ini A plus B tambah 0 kan A plus B. A min C, 2C min D, 2C plus D. Nah, berarti kan ketemu nih A sama dengan 1 ya, berarti kan A nya 1. Padahal A plus B sama dengan 0. Padahal kan A plus B sama dengan 0. Berarti kan kalau A nya 1, berarti kan B nya min 1. Kan A plus B sama dengan 0. A nya 1, berarti B nya min 1. A nya 1. 1 min C sama dengan 0, berarti C nya juga 1. 2C plus D sama dengan 1, padahal C-nya 1 kan. 2 kali 1 kan 2. 2 plus D sama dengan 1, berarti D-nya kan min 1. Berarti nilai B tambah 2D. Berapa tuh? Ya udah, B-nya kan min 1 tambah 2 kali D-nya kan min 1, berarti kan min 3. Ya, gampang banget gak sih? Jawabannya min 3. Begitu ya tentang matriks ya. Masa matriks saja nggak bisa gitu ya. Jadi tolong lebih giat lagi belajarnya ya. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin nomor 6. Ini nomor 6 kayaknya agak susah karena ada 3 persamaan ya. Jadi coba aja kita pelan-pelan ya. Ini kan kalau ada 3 sama dengan ini kita nggak bisa, kita harus pisah jadi 2-2 ya. Misal yang A plus udah beda banget ini sebenarnya, karena nggak ada tipex sih, tapi harus dibuka. Yaudah dibuka dulu ya. Kita buka dulu bro. Jadi itu dosen yang aku omongin tadi itu real ya. Ya aku nggak bilang berarti dosennya terpercaya gitu ya ngajarnya, tapi ya itu benar. Aku juga mengalami sendiri dulu pas kuliah.
mahasiswa modal nyontek doang. Pintar kagak. Ya, jadi itu kayak apa ya? Kayak gelar kayak gelar sarjana, gelar menang lomba, gelar apa ya. Itu cuma kayak reward kepada sesama orang bodoh gitu loh. Maksudku tuh begitu. Karena sama-sama modal nyontek gitu ya. Maksudku tuh memang ada yang memang pintar dan deserving banget buat gelar-gelar itu gitu kan. Tapi mayoritas tuh tidak gitu loh. Ya. Kayak misalnya dosen, apakah ada dosen yang apa namanya sebenarnya cuma domblong doang kalau misalnya dihadapkan dengan kasus-kasus tertentu yang seharusnya seorang dosen di bidang itu bisa, ya banyak ya kan. Karena banyak gelar-gelar di sini tuh yang gelar doang gitu loh. Kayak gelar tiker gitu loh. Ya kan. Jadi mungkin dulu minoritas, sekarang aku nggak tahu ya, tapi lama-lama kalau misalnya generasi anak SMA-nya modal nyontek begini ya kita nggak tahu ke depannya. Nah, sekarang ini kita pisah-pisah sendiri-sendiri ya. Jadi ini sama dengan itu, ini sama dengan itu, sama ini sama dengan itu. A per B sama dengan B per A min C. Nah, ya sudah kita kali-kali silang aja ya. Aku mau yang ini dulu aja karena ini ada yang sama ya. Ini kali itu kan B kuadrat sama dengan ini kali itu kan A kuadrat min AC. Nah, terus ini kan juga ada B kuadrat ya sih nanti kalau dikali. Aku juga fokus sama B kuadratnya soalnya. Nah, ini kali sana, ini kali sana. Berarti AC sama dengan AB plus B kuadrat. Coba tak substitusi ya B kuadratnya ke sini ya. Berarti kan AC sama dengan AB plus ini ya, A kuadrat min AC. Pindah sana ya, berarti kan 2AC. Ini kan AB-nya pindah sana juga aja deh. Sama dengan min AB sama dengan A kuadrat. Ya, supaya jadi A kuadrat. Ini kalau dipindah sana jadi ada A kuadrat nggak sih? Coba ini pindah sana. Berarti kan kalau dikalikan A kuadrat min AC min plus AB min BC sama dengan BC. Nah, terus A kuadratnya coba tak substitusi ke sini. Berarti kan 2AC min AB ini min AC plus AB min BC sama dengan BC. Karena ada yang sama ya. Min AB plus AB. Ya, ini AC-nya kan dikurangi tinggal 1. Berarti kan AC min ini kan pindah sana aja deh, pindah sana ya. Sama dengan 2BC. Tak pindah sana jadi 2BC. C-nya kecoret, berarti kan A per B, B-nya pindah sana sama dengan 2. Ya ketemu B. Jawabannya kan ditanyanya A per B. Ya. Jadi kayak dikerjain aja, nggak ada cara. Ini caranya gimana? Ya dicoba, diutak-utik sendiri. Ya cobalah tulis apa yang bisa ditulis. Kalau cuma ngomongin caranya gimana menunggu instruksi, tahu nggak cocoknya jadi apa? Ya jadi bawahan tukang suruh, tukang yang disuruh-suruh gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau. Ya itu juga valuable. Ya juga valuable. Tapi apakah kamu mau jadi begitu? Ya kalau mau nggak apa-apa sih gitu ya. Jadi jangan tunggu disuruh. Ya emang kamu mau besok jadi pekerjaan dipekerjakan sama tukang suruh kan nggak mau kan? Ya kalau mau nggak apa-apa. Ya semua orang punya keinginan masing-masing, itulah. Ya itu gini, ada ya semua perbuatan tuh ada konsekuensinya, belum tentu buruk ya. Dan sesuatu yang buruk belum tentu buat orang lain baik gitu loh. Jadi intinya ya siapa yang menanam, menuai, itu aja. Tadi nomor berapa itu? 6 ya. Ini udah 28 menit, gile. Nomor 7. Nomor 7 ini tuh gampang banget ya. Ini tuh cuma F inverse dikali X plus 5 per X min 5 sama dengan 8 min X plus 5. Nah ini tuh kita tuh gini loh. Jadi kalau misalnya F ketemu F inverse, ya jadi F dalam kurung F inverse X, itu nanti ke cancel F sama F inverse-nya, tinggal dalamnya doang, hasilnya X doang. Sama halnya kalau F inverse ketemu Fx, ini ke cancel, jadi tinggal X doang. Nah kita kan maunya FC ya, kita maunya kan FC. Berarti kan ini kan masih F inverse. Mending kedua sisi ku masukin ke dalam F. Jadi F dari F inverse X plus 5 per X min 5 ya sama dengan F dari, karena kan kedua sisi dimasukin F dari 8 per X plus 5.
Ini ke cancel ya, ke cancel. Jadi tinggal ini doang. Jadi X plus 5 per X min 5 sama dengan 8 per, F dari 8 per X plus 5. Sementara kan kamu maunya itu FC sama dengan min 4. Ya. Nah, ya sudah. Ini ada dua cara. Antara kamu kan nyari C-nya ya. Ya sudah deh, terserah. Ini kan yang di dalam kurung itu kan C-nya. Bisa tuh ini disama denganin C ya. Ini disama denganin C. Bisa juga karena kan C itu yang di dalam kurung. Berarti 8 per X plus 5 sama dengan C. Kali ke sana ya, 8 sama dengan XC plus 5C. Kamu tuh nyari C-nya ya, berarti nyari X-nya ya. Berarti kan 8 min 5C sama dengan XC dibagi C-nya ke bawah. Berarti 8 min 5C per C sama dengan X. Terus kamu masukin ke sini hasilnya, nanti ketemu tuh C-nya. Karena kan ini itu harusnya sama dengan min 4 gitu. Ya. Nah, masukin ke situ. Berarti apa namanya? Masukin ke sini pokoknya. 8 min 5C per C plus 5 per 8 min 5C per C sama dengan min 5 dulu, sama dengan min 4 karena kan hasilnya min 4. Nah, terus kamu kerjain aja gitu ya. Tinggal dikali silang, ini kan jadinya 8 min 5C per C. Ini kan 5-nya bisa disamain penyebut ya, jadinya plus 5C. Ya kan? Kan kecoret ini. Nggak ada per, kita kan mau kali silang ya. Ini semua yang bawah kali ke kanan. Jadinya sama dengan min 4 dikali ya. Ini mending aku samain penyebut dulu aja. 8 min 5C min 5C per C ya. Nah, ini kan kali 4 tuh. Jadinya kan min 40 plus, ini kan 10C. Min 10C berarti plus 40C. Terus C-nya kecoret ya. Terus tinggal 8 sama dengan min 40 plus 40C. Nah, terus habis itu, yang salah di mana ya? Oh, ini bukan 40, ngeng. Ini bukan 40, ini 32 ya. Mengigau saya. Kan 4 kali 8. Terus habis itu pindah sana. 40 sama dengan 40C. C-nya sama dengan 1. Gitu ya. Cara pertama. Cara kedua bisa aja min 4-nya yang kamu sama denganin sama yang ini. Karena min 4 tuh yang bukan dikurung. Ya, bisa juga ya cara kedua. Berarti X plus 5 per X min 5 sama dengan 4 ya. Kali ke sana X plus 5 sama dengan 4X min 20 ya. Pindah ke sana 3X sama dengan 25 ya. Berarti ya udah benar sih ya. Berarti 25 per 3 sama dengan X. Terus substitusi ke sini ya. Ke sini ini kan sama dengan C toh. Berarti C sama dengan 8 per ini dimasukin X-nya. 25 per 3 tambah 5. Ya, samanya penyebut tuh. Berarti kan 15 ya. Berarti 8 per 40 per 3. 8 per 40 itu kan 5 ya bawahnya. Nah, terus habis itu 3-nya naik. Jadinya, naik ke, sebentar. Ini aku salah di mana ya? Oh, ini bukan 4, ini min 4. Ini min 4 ya. Berarti ini min, ini plus ya. Berarti ini malah jadinya salah semua nih dari situ. Minus ya. Berarti kan ini jadinya 5x ya sama dengan 15. Berarti x-nya sama dengan 3. Nah, masukin ke sini tadi ya. Ke C-nya tadi ini ya. C sama dengan 8 per 3 per 5. Berarti 8 per 8. Berarti C-nya 1. Kan sama aja. Ya. Gitu. Itu cara namanya fungsi komposisi ya. Jadi FOG, fungsi komposisi. Terus yang berikutnya, kita ngomongin tentang nomor 8. Ya. Nomor 8 itu adalah ketika X lebih kecil dari 2, maka mutlak dari 3 plus ini
adalah berapa gitu kan. Ini kan kalau mutlak itu ya, supaya pada paham dulu. Mutlak dari min 2 itu kan 2, mutlak dari min 4 itu kan 4. Jadi mutlak tuh nggak boleh negatif ya. Ya sudah, kamu masukin aja. Ini kan X-nya kurang dari 2. Berarti kalau apa namanya? Kalau misalnya ini kan X, kalau X-nya kan lebih kecil dari 2. Berarti kalau misalnya dimasukin ke sini X min 2, otomatis kan kalau X lebih kecil dari 2 pasti hasilnya negatif kan. Tapi kan nanti dimutlak kan hasilnya positif kan. Nah, berarti kalau negatif jadi positif itu kan dikali negatif 1. Jadi karena X-nya lebih kecil dari 2 ya. Ini susah ya jelasinnya tuh. Pokoknya ini tuh dibalik. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu masukin, kalau mutlak harus positif. Sementara kalau kamu masukin X-nya ke dalam sini, yang mana X-nya lebih kecil dari 2, kalau dimasukin ke sini, sesuatu yang lebih kecil dari 2 dikurangi 2 kan pasti negatif. Padahal mutlaknya itu kan jadi positif. Kalau kita mau ngilangin mutlaknya, berarti ini harus dikali negatif 1, ya kan, supaya jadi positif. Kalau dikali negatif 1 kan jadinya 2 min X gitu kan. Karena kan mutlak harus positif gitu. Berarti ketika kita hilangin mutlaknya, kita harus ngali ini dengan negatif 1 supaya hasilnya nggak negatif lagi. Ya kan? Kenapa tadi ini hasilnya kok negatif? Ya karena X itu lebih kecil dari 2. Kalau kamu masukin sini, misal 1 ya, 1 min 2 kan negatif 1. Kalau dimutlak jadinya 1. Berarti kan sama aja kayak dikali negatif 1. Gitu. Misalnya ini min 5. Min 5, min 2 kan min 7. Kalau dimutlak kan 7. Ya kan? Berarti kan sama aja kayak dikali negatif 1. Makanya kita kalau negatif 1 jadinya 2 min X. Nah, berarti kan kalau begini kan jadinya mutlak, ku tambah aja 5 min X. X kan selalu lebih kecil dari 2. Kalau dimasukin sini, 5 dikurangi X, ya kan? Itu pasti hasilnya positif, karena 5 dikurangi sesuatu yang lebih kecil dari 2, pasti hasilnya positif. Jadi apakah perlu dikali negatif 1 atau dibalik? Tidak. Karena hasilnya sudah pasti positif. Kalau dimutlak tidak akan berubah. Misalnya aja 1. 5 min 1 kan 4. Udah positif. Kalau dimutlak, 4 dimutlak berapa? Iya 4. Karena udah positif. Jadi kalau kamu ngilangin mutlaknya tinggal 5 min X saja. Nggak perlu dibalik karena hasilnya positif. Jadi jawabannya 5 min X. Semoga bisa ya. Itu susah jelasinnya ya. C pokoknya jawabannya. Nomor 9. Ya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari ini mutlak 2x min 3 kurang dari 5 adalah bentuk ini dulu lah. Ya pokoknya gitu deh ya. Terus ini gimana cara ngerjainnya? Kita harus mencari interval penyelesaiannya. Mutlak 2x min 3 kurang dari 5. Nah, kalau mutlak itu hasilnya bisa negatif, itu ada cara-cara ngerjainnya ya. Kalau misalnya ada suatu fungsi mutlak kurang dari sesuatu, ya kamu tinggal begini. Kalau kamu ilangin mutlaknya, kan dia bisa negatif bisa positif. Jadi 5-nya tuh didouble gitu loh. Jadi min 5 sama 5, kemudian tandanya begini, fungsinya dijepit di tengah. Memang begitu caranya ya. Kalau ada fx mutlak kurang dari A, nanti jadinya min A, fx, kemudian A. Itu dulu kelas 10 ya, awal-awal. Kemudian kamu buat supaya tengahnya itu X ya. Berarti kan biar tengahnya X doang, ini kan ada min 3-nya. Kita kerjain dulu plus minnya. Ada min 3-nya, berarti kamu tambah 3 semua sisi. Ini tambah 3 kan min 2. Tambah 3 kan jadi 2X ya. Tambah 3 kan 8. Terus dibagi 2 supaya jadi X. Min 1, X, 4. Berarti kan ini ya, intervalnya kan min 1 sampai 4. Ini biasanya ditulis sebagai begini, min 1,4 ya. Mesti nggak tahu kan? Ya, karena nggak pernah ngerjain soal-soal tertentu ya. Mesti cuma modal contek doang tuh. Ya, terserah sih mau gimana. Moral tuh ya udah sana gitu. Cuma akibatnya apa gitu. Nah, itu kita lihat aja besok. Min 1 sampai 4 biasa ditulis begini. Kalau misalnya ini ada sama dengannya ya. Kalau ada sama dengannya, berarti nanti dia kurungnya kurung kotak gitu. Misalnya ada sama dengannya ya. Terus gimana kalau misalnya kamu ada misalnya X lebih kecil dari 0 ya. Berarti nanti begini. Atau lebih kecil dari 6 gitu ya. Berarti nanti begini caranya. Komanya 6 karena batas kanannya 6. Terus batas kirinya negatif infinity karena sampai sana. Ya. Kalau misalnya X lebih besar dari min 7 ya. Berarti begini, atau ada sama dengannya kali ya. X lebih besar sama dengan min 7. Ya sudah, berarti min 7-nya di kiri, karena kan min 7 yang paling kecil, koma, infinity sama infinity gitu ya. Ini ada sama dengannya, berarti dia
kurung kotak gitu ya. Karena infinity nggak akan pernah selesai, berarti ini kurungnya kurung apa namanya ini? Kurung yang bukan kotak. Karena infinity kan nggak akan pernah tercapai. Gitu. Udah gitu ya. Jadi kan begini, berarti kan kita udah tahu P-nya. P-nya adalah min 1, Q-nya adalah 4. Ya sudah, berarti Q min P kan berarti 4 min 1 ya. 4 dikurangi min 1 berarti 5. Jawabannya C. Gitu. Semoga bisa lah ya, nggak tahu gue, males. Ini sudah males banget, tenaga minus ya. Tenaga yang sudah minus sekali. Kemudian, oke, ini part 1 gitu ya. Part 2 nanti itu cuma 10 atau 10 soal ya. Part 1-nya 10 soal aja deh, masa part 1 cuma sekian soal. Maaf ini agak lambat, capek soalnya. Capek. Jika Y sama dengan 2X plus 1 digeser sejauh satuan ke kanan. Nah, kalau jadi gini ya. Kalau dalam ini namanya transformasi geometri. Ini tuh kayak pas SMP udah ada kan. Kalau digeser ke kanan itu dia jadi positif, geser ke kiri jadi negatif X-nya. Kalau digeser ke atas nanti Y-nya yang berubah, Y-nya positif, ke bawah Y-nya negatif. Tapi kalau dimasukin ke dalam fungsinya itu malah dibalik ya. Jadi kalau sesuatu yang positif jadi negatif, kalau sesuatu yang negatif jadi positif kalau dimasukin ke kurvanya ini. Ini kan Y sama dengan 2X plus 1 digeser A satuan ke kanan sama B satuan ke bawah. Kalau ke kanan kan harusnya X-nya positif ya, ngomongin X ini. X plus Y-nya, kalau digeser ke bawah kan Y-nya jadi negatif. Tapi kalau dimasukin ke kurvanya, dia malah jadi dibalik ya. Jadi gini, yang Y dulu ya. Kan Y sama dengan 2X plus 1. Berarti Y-nya kan harusnya kan digeser ke bawah jadi negatif tuh, tapi malah ditambah sama B. Dibalik gitu. Kemudian 2X kan berarti 2 dikali, X-nya kan diganti. X-nya kan digeser ke kanan berarti positif ya, tapi malah jadi X min karena dibalik A plus 1. Memang begitu caranya. Ya, pokoknya kanan kiri itu X, atas bawah tuh Y, terus nanti dibalik pasti masukin ke dalam garisnya gitu. Terus udah tinggal dikerjain ya, berarti Y sama dengan, ini B-nya tak pindah sana sekalian, ini kan 2X min 2A plus 1 min B. Ya, terus dicocok logi sama ini. Oh, dicerminkan dulu ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Oke. Ini ada cara cepatnya nggak ada. Ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Itu artinya kan sumbu X kan Y sama dengan 0. Berarti Y-nya nanti diubah jadi min Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, itu berarti kan X sama dengan 0 sumbu Y itu. Berarti kan nanti X-nya jadi negatif. Ya. Tapi kan ini dicerminkan terhadap sumbu X ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, berarti nanti Y-nya negatif. Jadi Y-nya diubah jadi negatif. Negatif Y sama dengan 2X min 2A min B plus 1. Tak ubah biar jadi 1 aja. Kemudian dicocok logi sama Y sama dengan AX min B. Dicocok logi karena kan hasilnya ini. Dia bilang hasilnya ini ya bayangannya. Ya sudah ya. Kalau begitu kita cocok logi. Tapi kan ini kan Y-nya masih negatif. Ini positif. Berarti kali min 1. Y sama dengan min 2X plus 2A plus B min 1. Berarti kan ketemu nih. A-nya adalah min 2 ya. A sama dengan min 2. Masukin sini dong. Berarti min 4 plus B min 1. Itu sama dengan min B ya. Min 4 min 1 kan min 5. Plus B sama dengan min B. 2B sama dengan min 5. Berarti B sama dengan min 5 per 2. Yang diminta kan nilai A kali B. Ya sudah, berarti A kali B kan min 2 kali min 5 per 2. Berarti kan hasilnya 5 ya. Wah, mampus gue. Oh, ini min 2B ya. Ini min 2B ding ya. Berarti kan ini min 2. Berarti hasilnya 5 per 2. Sorry. Ya, berarti min 2 kali 5 per 2 kan 5 ya hasilnya. Sorry, min 2 kali 5 per 2 kan min 5 hasilnya. Sorry, tadi ini lupa ada min 2B-nya ya. Berarti B-nya kan 5 per 2. Berarti min 2 kali 5 per 2 hasilnya adalah min 5. Itu ya. Oke, itu part 1 dulu ya. Mohon maaf ini soalnya aku udah agak lambat ngomongnya, nggak bisa terlalu jelas juga ngomongnya, dalam artian agak ngelantur. Nggak tahu pagi ini kenapa ya. Gitu. Oke, nanti part 2 ya. Part 2 ditunggu aja ya. Maaf ini agak telat karena tapi sakit. Bye.